Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banyak Yanwar. Saya sebagai guru bahasa Jepang di SMA Negeri 5 Depok. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar, saya berharap bisa sharing dengan Anda semua dan tentunya berbagi pengalaman, ilmu, dan juga kebermanfaatan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan aksi nyata. Dan untuk topik yang pertama yaitu Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip mengajar Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam Merdeka Belajar terdapat 5 macam modul. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru, modul yang pertama adalah mengenali diri, memahami diri sebagai pendidik. Tetapi sebelum mengenalkan dan memahami konsep ini, alangkah baiknya jika Bapak Ibu guru bisa merefleksikan apa yang selama ini Bapak Ibu berikan kepada murid. Yang kedua adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu guru juga bisa beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini dan bisa juga mengikuti segala macam bentuk perubahan dalam mengajar. Dan yang ketiga adalah bertutur kata lembut dan mendengarkan pendapat, motivasi untuk gemar dan senang belajar agar murid juga tercermin dari pribadi kita yang baik. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, sistem yang saat ini kita gunakan beberapa masih mengadaptasi dengan sistem kolonial, seperti meminta murid berdiri di depan kelas saat murid lalai mengerjakan tugas, atau murid duduk rapi menghadap depan dengan suasana kelas yang hening. Kemudian melakukan perankingan dengan berdasarkan nilai pengetahuan, dan juga menyeragamkan pembuatan tugas, dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Tentu saja hal ini perlu kita rubah karena di era modernisasi ini kurang cocok apabila kita masih menerapkan sistem yang seperti ini. Kemudian modul yang kedua adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang kita ketahui bahwa kodrat keadaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat beragam tanaman sesuai kebutuhannya. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja perbedaan jenis tanaman akan beda perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, karena metode belajar siswa yang berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan, alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi
agar menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam mendampingi murid, guru juga harus memperhatikan asas trikon, yaitu continue, konvergen, konsentris. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu, seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di sewaktu-waktu, seolahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen artinya adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris sendiri artinya adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kita sendiri atau kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua bisa ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan dan mengevaluasinya tidak akan menghasilkan kemajuan. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, belajar yang guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian, berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, olah akal, memunculkan kehendak, olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan, bukan zaman lagi guru mendikte murid. Tugas guru saat ini adalah sebagai fasilitator yang mengantarkan murid menuju kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, dan tut wuri handayan. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat tri sentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga adalah prinsip yang pertama oleh seorang anak, keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan juga menjadi dasar pertumbuhan seorang anak, terutama dalam agama, bersikap, dan pertumbuhan budi pekerti. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan baik dari sisi pengetahuan ataupun keterampilan. Masyarakat atau pergerakan pemuda pendidikan di masyarakat sama pentingnya seperti keluarga dan sekolah, yakni tentang bagaimana anak tersebut bergaul dan berteman. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi memohon maaf selama informasi pemberian materi ini ada kesalahan, dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.